Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu, sahabat. Halo sahabat, di video kali ini kita akan membahas tentang orang munafik. Seperti kita ini munafik. Wow, kasar. Oke. Bagaimana? Harus penjelasan tentang orang-orang munafik. Bagaimana nih Kang Slamet? Tolong dijabarkan pertanyaan dari Mas Izin ini. Penjelasan tentang orang-orang munafik. Monggo Kang Slamet. Inilah pawang kita. Dipersilakan. Monggo Kang Slamet. Bersatu gue. Juga maksudnya menurut Anda orang munafik itu gimana? Menurut aku ya, orang munafik itu yo ngelakon kabeh. Oh, lakone kabeh. Alah lakone ambil lakone. Jadi intinya nggak punya pendirian. Iya, munafik. Kalau Kang Wandi sendiri itu, arti dari munafik itu sendiri bagaimana? Kalau munafik itu kebohongan yang disembunyikan. Kalau kebohongan yang disembunyikan, berarti intinya orang munafik itu orang yang suka berbohong. Loh ya, Bohong yang disembunyikan. ya kalau bohong pasti disembunyikan. Kalau nggak disembunyikan nggak bohong namanya. Tadi Kang Preman apa? Kang Slamet. Kang Slamet, ah? Kalau Kang Slamet kan intinya nggak punya pendirian. Iya, nggak punya pendirian. Oh, punya pendirian. Oh. Munafik itu nggak punya pendirian. Ya kalau Anda sendiri ya Kalau saya sebagai narasumber. munafik itu mau tapi pura-pura tidak mau. Mau, tapi Kalau aku mau tapi pura-pura tidak mau. Butuh tapi pura-pura tidak butuh. Nah, sombong berarti apa gimana ya? Iya, butuh tapi pura-pura tidak butuh. Berarti sombong. Bukan sombong, munafik. Menurutku itu Pura-pura. pura-pura. Orang yang suka pura-pura. Pura-pura, Pak. Bukan pura-pura, bukan. Apalagi ular. Kalau mbahnya gimana? Ya kalau saya sebenarnya hampir sama. Cuman itu kalau saya kan mencakup segala hal. Intinya yang dibicarakan Anda itu semua kan ciri-cirinya orang munafik. Ada pembohong, ada ketika berjanji tidak menepati, ada pengkhianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Orang munafik ya juga bisa dikatakan bermuka dua, itu juga orang munafik. Jadi ciri-ciri orang munafik itu sangat banyak sekali. Yang pada intinya orang munafik itu pada intinya itu sebenarnya orang yang di luar putih, di dalamnya jingga. Intinya seperti itu. Kalau di luar kelihatan putih, tapi di dalam kelihatan jingga. Kirain mau pantun. Itu intinya orang munafik. Jadi orang munafik itu ciri-cirinya sangat banyak. Nah itu dimaksud luar putih dalam Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya, kalau di luar kan Ada api. ya di api-apinya lah. Contoh misal kalau dalam segi kerja bakti kita ya ikut. Kalau orang munafik pasti ikut. Tapi ikutnya itu hanyalah sebatas ikut-ikutan, nggak benar-benar ingin. Intinya ingin hanya kelihatan orang gitu doang. Tapi kalau urusan bersifat pribadi, keuntungan pribadi itu nomor satu. Itu orang munafik. Orang munafik itu orang yang selalu mementingkan kepentingan dirinya,
kalau kepentingan dirinya itu dia selalu nomor satu. Tapi kalau kepentingan untuk umat, kepentingan untuk kebanyakan manusia itu nggak mau. Ya, kebanyakan orang zaman sekarang yang munafik semua. Contoh misal begini, ibadah lah ya. Kalau kaitannya dengan agama kan ibadah. Kalau ibadahnya orang munafik itu kan sebenarnya untuk kepentingannya sendiri. Contohnya Contoh kita beribadah karena apa namanya, takut masuk neraka, ingin pahala yang besar. Itu sebenarnya ibadahnya orang munafik. Ibadahnya yo itu bahasa kasarnya ibadahnya orang munafik. Tapi ciri-ciri yang paling bisa dilihat itu dari segi perilakunya. Meskipun ibadahnya sehebat apapun, tapi perilakunya itu tidak sesuai dengan apa yang diibadahkan itu, ya itulah ciri-ciri munafik. Dalam arti ia selalu mengutamakan kepentingan sholat, kepentingan puasa dan sebagainya, tapi tidak mengutamakan kepentingan sekitarnya. Contoh sekitarnya kelaparan, dia nggak mau memberi. Tetangganya ada yang jatuh sakit, dia malah pura-pura nggak tahu. Itu orang munafik. Dan orang munafik itu sangat banyak sekali jenisnya. Dan bertingkat-tingkat juga. Intinya seperti itu. Kalau untuk kepentingan pribadi, dia selalu mengutamakan dan selalu merasa benar orang munafik itu. Tidak ingin disalahkan. Itu ciri-ciri orang munafik. Jadi selalu mengedepankan kesenangan pribadi, tapi enggan memberikan bantuan kepada sesama dalam hal apapun. Itu lihat sekarang banyak sekali, hampir malah. Makanya sifat munafik itu harus kita sadari di dalam diri masing-masing. Seberapa besar sifat kemunafikan kita dan seberapa besar sifat kekafiran kita. Akar dari munafik itu sebenarnya kafir. Kafir, munafik, kafir. Berarti kalau setelah munafik itu menuju kekafiran. Bukan setelah munafik menuju kekafiran, sebenarnya akar dari kemunafikan itu kekafiran. Kemunafikan akar kemunafik. Oh. Adanya suatu kemunafikan itu sebenarnya adanya kekafiran. Loh kok begitu? Ya iya, orang kafir kan orang yang tertutup, terhijab, gelap. Orang yang tidak mampu menangkap cahaya-cahaya keilahian. Orang yang tidak mampu menangkap cahaya-cahaya keilahian, yaitu orang kafir. Karena ia tidak mampu menangkap, makanya ia buta hatinya. Makanya jadinya orang fasik, orang munafik dan lain sebagainya. Itu orang kafir, orang munafik, orang fasik. Kalau orang fasik itu ya ibadah, tetap melakukan ibadah, tetap melakukan amal, tapi apa yang diibadahkan, apa yang diamalkan itu hanya mengikuti, hanya apa namanya, sebatas itu perintah saja. Dalam arti apa yang dilakukan itu tidak bisa merubah diri. Itu orang fasik. Amalnya tidak merubah dirinya, ibadahnya tidak mampu merubah dirinya. Apa yang dilakukan itu hanya sebatas perintah. Wes nglakoni wes, ngono lho. Tapi apa yang dikerjakan itu tidak berefek apapun dalam diri. Itu orang fasik. Makanya orang fasik itu biasanya ya sholat, tapi tetap melakukan maksiat. Itu bukan orang munafik, tapi itu lebih condong pada orang fasik. Orang fasik. Karena orang fasik itu hanya sekedar melakukan, segalanya itu hanya sekedar melakukan,
Tapi kalau orang munafik memang ada keirian dalam diri, ada kedengkian, ada kebencian gitu loh. Kalau fasik, Kalau fasik itu hanya apa namanya, Menjalankan perintah Tuhan. menjalankan perintah, menjalankan hanya sebatas menjalankan perintah, perintah. tapi tidak berakhlak apapun dalam diri. Perilakunya tetap perilaku kotor yang dilakukan. Kebiasaannya kebiasaan kotor, kebiasaan yang condong ke arah maksiat. Itu golongan orang-orang fasik. Fasik. Kalau sudah merasuk mendalam, menjadi iri, dengki, itu yang menjadi munafik. Terus fasik itu bisa dirubah tidak? Fasik Ya segala macam penyakit itu bisa diubah, bisa diobati. Kafir bisa menjadi iman, fasik bisa menjadi mukmin, munafik juga bisa menjadi mukhlis, orang yang ikhlas. Segala sesuatu itu bisa diobati asal mau mengobati, bisa dirubah asal mau merubah. Pertanyaannya, sudahkah kita tahu kekafiran kita? Sudahkah kita tahu kemunafikan kita? Dan sudahkah kita tahu kefasikan kita? Itu yang pertama. caranya bagaimana? Ya caranya ya melihat diri, sadar diri dulu. Sengaja. Berkaca kepada diri, introspeksi diri. Sejauh mana kekafiran saya? Sejauh mana kefasikan saya? Sejauh mana kemunafikan saya? Makanya dalam teori ketuhanan kita ini tidak boleh memandang orang lain. Karena apa? Kita juga belum mampu memandang diri kita. Kalau ditanya, apakah kamu sudah Islam, sudah mukmin? Kita kan malu diri. Kalau orang yang sudah betul-betul beriman, karena pasti dia tahu kekafirannya, pasti. Mustahil orang yang beriman kok tidak tahu kekafirannya, mustahil. Kok tidak tahu kemunafikannya, mustahil. Orang yang mengaku keluar-keluar beriman, itu perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan keimanannya. Karena apa? Karena sejatinya orang yang beriman itu tidak akan berkuar-kuar seperti itu. Diam. Ya keimanan kita kan akan menyinari diri kita. Ketika kita disinari, kita akan melihat seberapa kotor diri ini. Ketika sudah melihat, mosok pak ndelok ke wong, mosok mau melihat kekafiran orang, ya nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Kita ini bukan orang suci. Bahkan orang suci sekalipun pasti tidak pernah menganggap dirinya suci. Jadi orang yang masih suka berkuar-kuar tentang cerita keimanan, tentang cerita agama dan sebagainya, itu nggak salah. Cuman perlu dipertanyakan lagi keimanannya gitu loh. Iman yang bagaimana? Iman yang kelas apa? Imam yang sama siapa? Berarti cuma ada kelas-kelasnya. Ya maksudnya tingkat-tingkatan. Oh. Sejauh mana kamu, tingkatan iman kamu itu sejauh mana? Ada tingkat-tingkatannya, ada fasenya. Jadi kalau orang itu cerita halal, haram, hukum, najis dan lain sebagainya, yaitu tingkat iman yang tingkat syariah atau syariat. Makanya berbicara tentang halal, haram, ini boleh apa enggak? Itu iman yang tingkatan syariat. Apakah itu jelek? Ya enggak jelek. Semua itu enggak ada yang jelek. Karena semua punya ruang masing-masing. Cukup kita menyadari ruang kita, nggak perlu merendahkan yang lain. Dulu. Nah kebanyakan orang itu merasa tahu, sok tahu. Karena sudah merasa tahu, lalu merendahkan yang lain, merendahkan imannya orang-orang yang
yang dirasa mereka itu imannya masih sesuai lah, itu nggak boleh, karena kita tidak pernah tahu endingnya, akhir dari seseorang kita nggak pernah tahu, bahkan akhir dari diri kita pun kita nggak pernah tahu. Siapa yang tahu akhir dari dirimu? Ada dua hal yang tidak mengenal waktu di dunia ini. Dua hal yang tidak mengenal waktu. Apa itu? Apa kira-kira? Contoh Dua perkara yang tidak mengenal waktu. tidak mau waktu. Hmm. Tidur. Hah? Kalau tidur masih bisa direncanakan, masih bisa engkau nyoba turun ke bumi bisa, masih bisa. Makan tidur itu masih bisa, masih bisa. Kematian. Satu, kematian tidak mengenal waktu, baik kecil, besar, tua, muda, tidak mengenal waktu. Rezeki. Hah? Rezeki bisa direncanakan. Orang merencanakan rezeki banyak, sukses banyak karena rencana, direncanakan dan akhirnya sukses. Gitu. Hah? Gitu. Jodoh juga banyak orang yang merencanakan jodoh. Melet. Sih, malat kono ya. Apalagi itu selain kematian? Yang selain kematian adalah kelahiran. Kelahiran. seseorang. Emang kalau kelahiran tidak bisa direncanakan? Kamu bisa merencanakan kelahiran? Bisa? Hah? Disesar? Dan disesar itu berarti nggak alami. Oh ini Disesar itu bukan cerita kan ada seorang artis ini bayi tabung. tanggalnya cantik nih tanggalnya, terus disesar biar kelahirannya tanggalnya cantik. Itu menyalahi kodrat. Biasanya anak yang seperti itu suka sakit-sakitan. Biasa karena lahir belum waktunya. Dalam istilah dokter namanya prematur. Sebenarnya kelahiran itu juga misteri, dalam arti tanggal, hari, waktu, bulannya itu Tuhan sebenarnya yang menentukan. Cuman karena manusia itu memiliki rekayasa genetika yang olah pikir itu, ya makanya segala sesuatu direkayasa. Kambing disilangkan dengan rusa, macan dikawinkan disilangkan dengan harimau. Itu kan rekayasa genetika. Ya kalau mau cerita seperti itu, orang mati pun bisa direncanakan, dibunuh kan bisa. Tapi kan itu bukan cerita ketuhanan. Dulu. Itu. Mau bertanya? Sudah Ya. cukup. Oke sahabat, sampai di sini dulu sahabat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.